Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Allahumma rizqna ikhlas, Allahumma rizqna ridha. Qulna rabbi wa bina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jamaah Ruhul Jihad DKM dan tokoh-tokoh sekitar Masjid Ruhul Jihad, dua komplek, satu RW, kedua RW, lintas RW, satu kelurahan ya, satu wali kota. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kemarin November saya yang menghalangi ya, kurang sehat di keluarga bergantian ya, mulai dari istri ke anak ke cucu terus ke bapaknya, saya pindah lagi ke anak gitu. Belum ya, karena memang gak disiplin juga, harusnya yang sakit pakai masker, tapi maskernya udah habis di rumah, udah lupa sama masker. Itu tetap digunakan kalau memang protokol kesehatannya begitu. Insya Allah peraturan daerahnya dan peraturan wali kotanya bisa ada dirubah. Yang dirubah cuma saat kematian. Jadi ada yang berhak, tapi semua nggak berhak ya. Yang berhak ada yang tercantum dalam DTKS. Mudah-mudahan ini bisa dibuat kembali karena memang masyarakat membutuhkan. Jangan masyarakat miskin, kita aja kadang-kadang butuh. Ya kan? Gaji udah habis setengah bulan, ada yang kematian. Ya, beneran dia punya tradisi takziah. Ya, malam pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Ya, harusnya tetangganya yang perhatikan, saudaranya perhatikan. Tapi nggak tahu kalau di Sumatera Utara, di Medan itu masih kuat tradisi. Jadi nggak boleh yang sahibul musilah nggak boleh ngapa-ngapain, yang ngurus tetangganya. Itu di Medan itu masih ada. Kita kadang-kadang seringkali ngurus sendiri. Dan nambah lagi 14 hari, 40 hari, 100 hari. Oh ini udah sekali penyelenggaraan berapa ya? R pengalaman sekali penyelenggaraan berapa? 40 hari berapa duit? Kita berhitung sampai 3 juta lebih. Saya yang baca ratib, yang baca doa, yang ceramah, kayaknya yang ceramah enggak ya, cuma pasal buah doang. Kalau yang ceramah saya gitu, dia maunya gratis aja gitu. Tapi kalau ceramah yang luar ya bayar gitu ya. Minimal 300 perak, 500 perak. Nah, sekarang udah 500 ya. Tarifnya udah 500 sekarang. Tidak ada hadiah sebenarnya. Ya, mudah-mudahan diberikan keikhlasan kita semuanya ya, dalam rangka mendoakan ya, kebaikan untuk almarhum. Karena kita juga akan menyusul. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, rahimakumullah, kita sekarang sudah masuk kepada faraidul wudu. Kalau toharoh sudah mandi dan sebagainya.
air. Kita masuk ke wudu. Ya. Habis wudu nanti baru mandi. Ya, harusnya mandi dulu kali. Jadi kita wudu dulu. Dan kalau mandi gampang ya. Mandi itu kalau wajibnya kita mandi dulu semua udah selesai. Ya, maksudnya mandi wajib. Ya. Tapi ada adabnya, ada etikanya. Kalau wudu itu memang ada ketentuannya, maksudnya memang harus sedikit detail. Pembahasannya banyak benar ini, khilafatnya itu tentang masalah syarat apa segala macam. Ya, saya pengen ambil langsung aja, nanti ada beberapa hal kita diskusi itu sudah cukup saya rasa terkait dengan wujub wudu, wujub al-wudu. Wujubul wudu, kewajiban wudu. Ittafaqal a'immatu 'ala al-fara'idil arba'ah al-madhkurah fil Qur'anil Karim. Para imam mazhab sepakat kewajiban atau fardu-fardunya atau rukun-rukunnya wudu itu 4. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ini yang sepakat. Semuanya sepakat. Gak ada khilaf. Pertama, ghaslul wajhi. Ya, perhatikan kata-kata ghaslul wajhi. Mencuci muka. Ya. Jadi bukan sekedar tempel-tempel gitu, tapi dicuci. Ya. Wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Mencuci tangan sampai sikut, ya sampai sini. Jadi kalau mencuci tangan dari sini ke sini salah, tapi dari sini ke sini. Ya kalau yang dibalik ke sini lagi, berakhirnya di sikut. Biasanya suka kesalahan kalau wudunya di shower. Di shower terakhir bisa di sini kalau shower. Harus kita perhatikan. Terakhir ilal mirfaqain sampai ke 2 siku. Wa mashur ra'si kullan aw ba'dhan. Nah, ini baru mengusap. Ya. Mengusap kepala seluruhnya atau sebagian. Ya. Seluruhnya atau sebagian. Seluruhnya itu mohon maaf, seluruhnya itu mohon maaf. Jadi gini, seluruh rocks, bukan sya'ar, rocks, gitu. Makanya nanti ada perbedaan tentang ini di atas kuping nih, yang nggak tumbuh apa, rambut. Ada juga kan kalau model impor ini dihabisin gitu. Nah, jadi cukurnya rambutnya nggak sampai. Nah, nanti akan ada khilaf di situ. Jadi mengusap kepala seluruhnya atau sebagian. Ya, sebagian itu harus bisa begini. Sudah begini. Samping boleh nggak? Boleh. Namanya kepala. Ya, nggak harus ini. Ya, orang kadang-kadang salah kaprah. Katanya keluar cuci ubun-ubun gitu. Bukan ubun-ubun yang cuci. Yang diusap bukan ubun-ubun. Tapi kebiasaan kita begini kan. Gitu. Ubun-ubun sini nggak boleh. Boleh gitu. Ya. Itu ras. Wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain. Nah, ini mencuci, ya, bukan mengusap, ya. Atau kadang-kadang mohon maaf, kalau malas jongkok ya, kecuali yang sakit ya, begini doang, cuci kaki, ya, tapi harus dicuci, ya, dari jari terus begini sampai ka'bain, sampai mata kaki, ya. Ngopinya. Itu yang sepakat semuanya. Walam yajib al-Hanafiyah 'alaiha syai'an. Ya, tidak menambah dari 4 itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi udah 4 itu aja udah. Ya, yang lainnya itu sunnah.
Nah, nanti ada perbedaan di sini. Wa ikhlafan lil a'immati tsalatsa. Mazhab Hanafi ini selain 3 mazhab yang lain. Jadi 3 mazhab yang lain nambah. Apa? Antara lain tertib. Harus tertib. Ya. Jadi nggak boleh kaki duluan, terus tangan, tapi harus tertib. Yang selanjutnya ada al-muwalah. Muwalah itu runut, langsung. Gitu. Misalnya cuci tangan, gitu. Cuci tangan, terus belum selesai, belum cuci tangan apa? Kepala kan? Belum cuci tangan, kepala, terus tiba-tiba bayinya perlu istinja, berak, gitu, bayi kan nggak najis ini kan, artinya dia bisa dengan cara dicucinya terus sekedar tidak membatalkan membatalkan wudu. Nah, tapi boleh nggak dia ini dulu urusin bayi dulu, gitu, atau dia keluar dulu dipanggil sama suami beneran galak, sini kok ngomong sekarang gitu, misalnya begitu. Kopi atau apa gitu, nggak haus sama segala macam. Nah itu mereka dapur dulu, langsung dia terusin. Nah itu boleh atau enggak? Menurut mazhab 3 mazhab itu nggak boleh. Jadi harus langsung, ya harus langsung. Menurut Hanafi selama belum kering itu boleh. Makanya, jadi tadi apa, cuci tangan, bekas wudunya belum kering, dia melakukan sesuatu terus balik lagi, itu boleh. Ini Hanafi. Ya, tapi kalau yang lainnya Syafi'i, Hambali, Maliki itu nggak boleh. Itu harus mualat. Mualat itu maksudnya dari tak ini langsung ke sini, langsung ke sini, mualat. Dari sini kalau langsung ke sana, itu namanya nggak mualat. Hah? Nuli-nuli. Apa nuli-nuli? Bahasa Jawa ini nuli-nuli. Apa orang itu bilang kan? Berurutan, gitu. Berurutan secara langsung. Ya. Ini pulang seperti jangan 1, 5, ya 1, 2, 3 terus begitu. Yaitu mualat. Ya, sudah ada perbedaan lagi nanti. Al-mualat waqad ulifat. Bayanul mualat fi madhhabil Malikiyah. Ya, dalam mazhab Maliki yu'abiruna anil mualat bil faur. Ya. Jadi langsung, kalau Maliki itu langsung, harus langsung. Wa hiya ayyasil al-'udwa qabla an yajiffa al-'udwa alladhi qablahu. Beliau juga mengatakan bahwa langsung, apalagi jangan sampai anggota badan kita sampai kering baru dimulai lagi. Amma Syafi'iyah wal Hanafiyah faqalu innal muwalat baina hadhihi al-a'dha sunnah la fardhan fa yukrahu an yaghsila al-'udwa ba'da jafafil ma'. Oh, mohon maaf. Ya, ternyata Imam Syafi'i dalam salah satu riwayatnya dan Imam Hanafi mereka mengatakan bahwa berurutan, ya, bainal a'dha ini bukan wajib tapi sunnah. Salah satu riwayat, ya. Nah ini kalau istilah Syafi'iyah dengan Syafi'i itu beda. Kalau Syafi'i itu Imam Syafi'inya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi kalau Syafi'iyah itu pengikutnya. Pengikut ini bisa berbeda dan bisa ada beberapa riwayat. Ini jangan salah sangka, ya. Kenapa? Karena itu tadi di antara Syafi'iyah pendapat murid-muridnya Syafi'i itu beda langsung dengan Imam Syafi'i. Kok bisa? Ya begitu. Kalau dia sudah sampai martabat maqam mustahid, ya muridnya. Jadi muridnya sudah dikasih ijazah untuk dia beristihad, untuk melakukan metodologi penelitian dan pengambilan keputusan fatwa. Ya, seperti ini. Di sini rahasianya kenapa Imam Syafi'i nggak mau banyak fatwa. Beliau yang umum yang sederhana aja. Kalau nggak ditanya secara khusus, beliau itu nggak mau beri fatwa. Jadi efisiensi fatwa karena berat. Nah itu yang melakukan itulah murid-muridnya yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Ya, nah
Nah ini Syafi'iyah. Di antara murid-murid Syafi'i itu ada yang mengatakan ternyata mualaf itu adalah sunnah lapar. Fayukrah, hukumnya makruh kalau mencuci bagian badan ini setelah, apalagi setelah keringnya air di anggota badan tersebut. Ya, ini terkait dengan tambahan fardu. Tapi yang 4 itu, yang 4 kewajiban itu sepakat bahwa ini fardu harus. Perbedaan pendapatnya tentang masalah batas. Kita lanjutkan. Summa innahum ikhtalafu fi haddil wajhi. Kemudian mereka berselisih pendapat dalam mencuci batas wajah. Batas wajah itu mana saja? Ya, harus perhatikan mana yang sepakat, mana yang khilaf. Para Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanafilah, 3 mazhab selain Hanafi yang batas wajah yang wajib dicuci yang tadimu min manabiti sya'ri ra'sil mu'tad, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala yang biasa, yang wajar. Ya, rambut kepala itu ya ini, ya dari sini. Jadi kalau ada rambut di sini itu bukan rambut kepala, gitu. Di jidat, bulu di jidat. Gitu. Ya seperti alis itu sudah wajah, sudah masuk wajah. Jadi harus dari mulai sini, ya. Min madabin syar, tempat tumbuhnya rambut kepala, wa yantahi ila akhiril dhikr, ya, liman laisa lahu lihyah, dan berakhir sampai akhir ini namanya apa nih? Dagu. Ya, dagu kan ya? Sampai akhir dagu di sini. Akhir dagu itu di sini. Ya, bagi yang tak punya jenggot. Ya, bagi yang punya jenggot harus mencuci sampai membasuh seluruh jenggotnya. Sepanjang apapun. Kalau panjang jenggot segini semua harus cuci. Gitu ya. Nah itu yang punya jenggot, yang enggak sampai akhir nanti akan berbeda pendapat lagi. Walaupun jenggotnya panjang. Illa Syafi'iyah, kecuali ada pendapat Syafi'i, inna tahta dzikr minal wajh. Beliau berpendapat bahwa yang terdapat di bawah dagu, ya, itu bagian dari kepala. Jadi sampai di sini. Imam Syafi'i sampai sini. Ya, sampai sini. Fayajibu ghusluhu, maka wajib membasuhnya. Ammal Hanafiyah faqalu, sedangkan Hanafiyah, mazhab Hanafi, mereka mengatakan inna haddal wajhi min bal fa innaha la yajibu ghusluha. Dan barang siapa yang punya jenggot dari sini, ya, ke sini dia enggak wajib dibasuh. Ini menurut Hanafi. Ya, tapi yang wajib dibasuh adalah yang sampai sini. Ya, kan jenggotnya dari sini kan, sampai sini, ininya sampai sini aja. Kalau jenggotnya sampai di sini ya, yang dari sini di sini ya itu yang wajib. Tapi misalkan juga repot ya. Misalkan jenggotnya juga repot, antara yang tumbuh di sini dengan tumbuh yang dari sini. Nah, kalau dipanjangin semuanya ya, tapi biasanya yang lebih panjang yang dari sini, dari atas. Wawafaqu al-Malikiyah wa Hanabilah, dan mereka siapa wafaqu ini siapa? Wafaqu ini Hanafiyah. Ya, Hanafiyah, mazhab Hanafi sepakat dengan Maliki dan Hambali bahwa annama tahta dzikr la yajibu ghusl. Yang di bawah dagu itu enggak wajib dibasuh. Ya, jadi hanya Syafi'i yang mewajibkan yang di bawah dagu. Wattafaqa Syafi'iyah wal Hanafiyah, tapi Syafi'i dengan Hanafi itu sepakat, ya, keduanya sepakat ala anna al-bayad alladhi fawqa waddai al-udhunain min al-wajh. Ya, yang putih-putih di sini di atas kuping, ya, atas kuping. Tapi menurut Syafi'i dan Hanafi mereka sepakat ini bagian dari wajah. Ya, jadi yang ini nih. Yang
Ini di bagian sini telinga. Ini bagian pada wajah. Fauqa ya, di atas telinga, di atas telinga. Jadi kalau di samping enggak, yang sini enggak, ya, bukan wajah. Ya, baik dulu khilaf bil Malikiyah berbeda dengan mazhab Maliki dan Hambali. Fa innahu qalu innal bayad al-mazkur min ar-ra'si fa yamsahu wa la yanzil. Ya. Beda dengan Maliki dan Hambali yang mengatakan putih-putih di atas kuping ini adalah bagian bagian dari ras kepala, bukan dari wajah. Maka kewajibannya hanya mengusap, tidak mencuci. Jadi usap ini. Jadi artinya kalau sini sudah ini diusap kiri sebagian, bagian berapa sebagian, maka ini nggak perlu dibasuh atau diusap. Itu menurut Hambali dan Maliki. Jadi paham ya? Saya nggak bingung kalau khilafiyahnya nggak bingung. Wattafaqal imam ala annahu kana in kana sya'rul lihyah khafifan. Sepakat para imam mazhab ala annahu in kana sya'rul lihyah khafifan bihaitsu yara an-nazir ilaihi ma tahta min jildil wajh fa innahu yajibu taqliluhu. Ya, kalau jenggotnya itu khafif, tidak lebat, ya, tipis, maka wajib untuk dimasukkan ke dalam jenggot. Kayak silal ma'u ilal jild, agar air itu sampai ke kulit. Al-bishar. Wa in kana waziran, kalau memang lebat jenggotnya, fa innahu yajibu ghaslu zahirihi faqat. Ya, kewajibannya hanya mencuci yang kelihatan aja, yang lahiriah, nggak usah dimasukkan ke sini seperti kalau jenggotnya tipis. Wala yajibu taqlilu sya'b, ya, tidak wajib untuk mencelah-celah ke rambut-rambut. Bal yusannu faqat, tapi disunahkan. Illa anal Malikiyah qalu, kecuali mazhab Maliki berkata inna sya'ral ghasir wa in kana la yajibu taqlilu walakin yajibu tahriquhu bil yad. Nah, ini lagi pendapat Hambali, itu walaupun tidak wajib menurut mereka tadi dimasukkan air ke celah-celah jenggotnya, tapi wajib untuk digerakkan jenggot. Saya contohnya nggak pakai jenggot ya, susah. Kayaknya terkulama hilal syar, agar masuk ke celah-celah rambut. Wa illam yasir ilal jild, kalaupun nggak sampai ke kulit nggak apa-apa menurut Hambali. Wattafaqa salasatun minal a'immah, 3 mazhab imam mazhab itu sepakat ala anna al-uznain laysata minal wajh. Ya. 3 mazhabnya Syafi'i, Hanafi, Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki. Ya, itu bersepakat bahwa telinga tidak termasuk wajah. Ya, telinga nggak masuk wajah. Wa khalaf al-Hanafiyyah qalu innahu ma min wajh. Hambali, Imam Hambali berpendapat bahwa kuping termasuk dari wajah. Yajibu wasluhuma bil ma', wajib untuk dicuci. Ya, jadi begini, terus kupingnya harus dicuci juga. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya datang ke Riyadh, gitu. Riyadh itu paling banyak Hambali. Kalau di Mekah itu masih ada Syafi'i, Hambali. Tapi kalau Riyadh, daerah timur Saudi Arabia itu rata-rata Hambali, ya. Tapi jangan heran, nanti ke timur lagi, nanti Saudi Arabia itu ada yang lebih aneh lagi, lebih beda, ya. Karena di situ ada tempat misalnya orang Syiah, itu beda lagi. Syiahnya Syiah Zaidiyah. Wa illam yasir ila al-muttafaqa thalathatu al-a'immah ala anna al-udhan laysata min al-wajh. Jadi yang 3 mazhab selain Hambali, kuping itu bukan dari bagian dari wajah. Ya, dikit lagi ya, kita baru saya jawab. Saya bahas nanti banyak sekali ada sunnah wudu, ya. Apa-apa dikit-dikit ya.
Tapi biasanya pertanyaannya nanti kepada sunnah-sunnah wudhu. Ya, mungkin tidak kita baca tapi dari pertanyaan. Kita kembali Hanabilah wa Malikiyah ala anna mas'al jami'ir ra's fardun. Ya. Hanbali dan Maliki ya tadi kan mengusap kepala ya itu bisa sebagian bisa keseluruhan. Tapi Hambali dan Maliki, mazhab Hambali Maliki sepakat bahwa mengusap seluruh kepala adalah wajib fardhu. Wattafaqal Hanafiyah wa Syafi'iyah, Imam Hanafi dan Syafi'i sepakat ala anna makruh mashu ba'dul ras. Ya. Jadi versinya ini antara Maliki Hambali yang mewajibkan seluruh kepala dibasuh. Kalau Hanafi Syafi'i sebagian, yang wajib adalah sebagian. Mashuha jami'uha. Jadi dibolehkan untuk sebagian. Ya, amma mashuha jami'uha fa huwa sunnah. Maka membasuh keseluruhannya bagi Syafi'i dan Hanafi itu adalah sunnah. Ya. Kalau nggak mau musik ya udah seluruhnya aja. Itu kan sudah masuk semua mazhab. Yang satu mewajibkan, yang satu bersunnahnya. Walakin Syafi'iyah qalu. Ya. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan al-mafruh mashu ba'dal ra'si. Yang wajib hanya sebagian saja. Walau yasirat, walaupun hanya sekedar tadi, hanya begini aja, sudah cukup kalau Syafi'i. Walau yasirat. Amal Hanafiyah faqalu, sedangkan Hanafi al-mafruh mashu rubu'il ras. Jadi kalau Hanafi dan Hambal dengan Syafi'i bedanya, kalau Syafi'i lebih ringan. Sebagian kecil aja nggak apa-apa gitu. Nah, gini. Tadi terus begitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau Hanafi, ya, walaupun sebagian, tapi beliau mengatakan nanti maksud sebagian menurut Hanafi adalah ya minimal rubu'ur ra'si, seperempat kepala. Seperempat kepala. Ukurnya gimana? Seperempat kepala. Kepala semua nih, ya kan? Seperempatnya lah, nggak boleh begini, menurut Hanafi nggak bisa begitu. Ya. Tapi mereka seperempat. Wahwa miqdar kaffil yad, itu ukurannya adalah satu telapak tangan. Ya. Jadi telapak tangan begitu. Ini segini. Kalau Syafi'i begini nggak apa-apa. Bisa satu jari begitu nggak apa-apa. Tapi kalau Hanafi sebagian itu maksudnya minimal segini. Ya, dengan tapak ya. Tapak Pak Ustadz gede kan? Gede tapaknya. Begitu. Nah, itu adalah Hanafi. Miqdar kafirnya. Wattafaqal Malikiyah wal Hanafiyah, sepakat Imam Maliki dan Hanafi ala anna tartib baina a'dha'ihi laisa bifard. Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mengatakan tertib dalam wudu itu bukan fardu, bal huwa sunnah. Ya. Ternyata dalam mazhab Hambali, mazhab Maliki ya, Maliki itu kalau sekarang banyak di, kalau negara ya, itu banyak di mana? Di Afrika, di Indonesia, di Maroko, itu banyak mazhab Maliki. Ya, yang kalau sholatnya Allahu Akbar, dia nggak sedekah, gini. Itu orang Maroko, orang Tunis itu begitu. Tapi kalau Mesir itu masih banyak Syafi'i. Tapi banyak juga Syiah. Karena memang dulu pertama kali Syiah datang ke di antaranya juga ke Mesir. Jadi tertib berurutan menurut Maliki dan Hanafi itu bukan wajib tapi sunnah. Fayasihu ghaslul yadi mathalan qabla ghaslil wajh. Jadi cuci tangan kalau mazhab Maliki, cuci tangan kita kan cuci tangan segini nih. Nah ini cuci tangan yang segini, ini sunnah atau wajib? Sunnah. Gitu. Tapi kalau Maliki dia langsung cuci tangan segini, langsung ke sini. Tangan dulu, langsung dia baru wajah.
Karena tertib menurut mereka nggak wajib. Ya. Jadi itu menafsir ayatnya faghsilu wujuhakum. Terus tertib ini kan. Nah itu tertib menurut Maliki dan Hanafi itu tidak tertib. Bukan menunjukkan menjelaskan urutan. Itu hanya sebutan Allah Subhanahu wa taala dan belum tentu berurutan menurut Maliki dan Hanafi. Wattafaqal Malikiyah wa Syafi'iyah. Oh, sebentar, tadi belum selesai. Sunnah fa yasiru ghusl yadi mathalan qabla ghusl wajh. Jadi membasuh tangan itu boleh lebih dulu sebelum membasuh muka. Wa hadza wa khalafa Syafi'iyah wal Hanafi wal Hanabilah faqalu inna tartib fardhu. Tapi dalam mazhab Hambali dan Syafi'i sepakat, dua mazhab sepakat tertib itu adalah wajib. Ya. Terus kita gimana? Dia sekarang katanya Syafi'i, biasanya begitu kan. Aneh gitu kalau cuci kaki dulu terus buka. Jadi aneh kalau di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia walaupun nggak aneh karena mazhabnya begitu. Ya maksudnya nggak usah menyalahi. Wattafaqal Malikiyah wa Syafi'iyah. Sepakat mazhab Maliki dan Syafi'i ala anna niyyah fardh. Niat adalah wajib. Ya, menurut Syafi'i dan Maliki. Walakinnahuma ikhtalafu fi waqtiha. Tetapi mereka berselisih pendapat. Mereka itu siapa? Syafi'i Hambali berselisih pendapat tentang waktunya. Waktu niat itu kapan? Apa ketika mulai begini dia niat? Ya, atau nawaitul wudu itu sebelum itu. Faqala al-Malikiyah innahu tasihhu qabla syuru' fil wudu bi zamanin yasirin urfan. Menurut Maliki, mazhab Maliki boleh sah niat itu dilakukan sebelum memulai wudu dengan waktu yang wajar. Gitu. Waktu wajar tuh ya, kita mau wudu nih, ya kita niat dulu. Ya, kita kan masuknya misalnya di kamar mandi gitu. Nah, kita masuk kamar mandi pakai doa, terus kita udah niat mau wudu. Lalu setelah itu baru kita wudu. Itu boleh. Menurut Malikiyah. Jadi nggak boleh misalnya wudunya zuhur, duha sudah niat, tapi zuhur saya niat wudu. Nah ini nggak lagi. Tapi Syafi'i, faqalu la budda an takuna 'inda al-bad'i fi ghasl al-wajhi. Ya. Jadi menurut Syafi'i itu harus dilakukan niat itu ketika memulai membasuh muka. Atau awal fardin in ta'adzara ghaslul wajhi, atau dia memulainya dengan pekerjaan yang fardu kalau dia misalnya lupa atau apa ketika membasuh muka dia belum niat. Ya. Yang tadi ini Syafi'i tadi kan bilangnya wajib niat. Itu kapan niat dilakukan? Ketika basuh wajah. Kenapa? Karena wajah ini adalah rukun pertama dari wudu. Ya, bukan ini. Gitu. Awal fardin ta'adzara ghusl wajh. Wa ikhtalafa al-Hanabilah wal Hanafiyah aidan. Berselisih pendapat Hambali dan Hanafi. Faqala al-Hanabilah, mazhab Hambali berpendapat inna niyyah syartun la fardun. Nah, niat ini adalah syarat bukan fardhu. Apa bedanya? Syarat bukan wajib. Wa qala Hanafiyah innaha sunnah. Mazhab Hanafi lebih ringan lagi, sunnah, niat itu sunnah. Ya, mazhab Hanafi. Terlebih Syiah itu nggak menggunakan hadis innamal a'malu binniyat. Mereka nggak pakai. Kenapa? Karena perawi hadis innamal a'malu binniyat cuma satu-satunya, yaitu siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu nggak diakui ke khalifahan, kepemimpinan, kesahabatannya setelah Rasulullah SAW batal. Jadi niat
nggak dipakai ininya apa namanya hadis itu oleh orang Syiah. Ya, pokoknya berbau-bau bakar, gitu. Umar, gitu. Entah namanya apa? Nama, oh Nabi itu, bukannya ini ya, bukan Umar ya. Ya, itu nggak kepake. Gitu. Makanya kemarin tuh ada di Depok, ada yang mengatakan, oh si Fulan tuh Syiah, terus kata Habib Muhsin kenapa? Muhsin Alatas. Dia bilang nggak mungkin dia Syiah, namanya Abu Bakar gitu. Jadi Abu Bakar atas, nggak mungkin kalau dia Syiah, nggak mungkin namanya Abu Bakar. Ya kan yang ngasih nama kan, saya kira yang ngasih nama kan bapaknya. Semua tiba-tiba dia ganti gitu. Bapaknya mungkin bukan Syiah gitu. Ya ternyata ya begitu, terlanjur namanya. Makanya dikeluarkan karena diusir dari Bangil, Kalimantan, Bangil, ke Depok tempat nama Bangil. Tapi sekarang katanya redup pengajiannya. Wattafaqa Syafi'i wa Hanafi ala anna al-fawr, sepakat Syafi'i dan Hanafi al-fawr langsung wa huwa ghaslul wajhi, ya, yaitu mencuci anggota badan wudu qabla yajifa al-wudu, sebelum kering anggota yang lainnya, qablahu sunnatun la fardun, sunnatun la fardun. Wattafaqa al-Malikiyah wal Hanafiyah, sepakat Maliki dan Hambali ala annahu fardun. Waqad araftu at-tafsir, waqad arafta at-tafsir alladhi dzakarahu al-Malikiyah bidzalik. Ya. Jadi ternyata Syafi'i itu hanya sunnah la fardun. Ya, tapi syaratnya sebelum kering air wudu. Jadi ibu-ibu boleh ambil basuh wajah, misalnya takut sama suaminya galak dulu, tapi yang cowok gak galak ya. Tapi kalau lihat suami di sini kayaknya wajahnya santai-santai, lembut-lembut sama istrinya. Ini misalnya aja, nanti bercontoh itu ya, ke dapur dulu, wajah dulu, ke dapur dulu, atau mati, seringkali mati tuh, ya tiba-tiba mati tulang kita. Itu ke dapur dulu, barangkali ada air, sisa air di situ, ya itu boleh, tidak langsung, selama ininya belum kering. Yang mana bagian wajah itu sudah dibasuh, kita mau basuh tangan di tempat lain, dan tetangga, air tetangga, tapi sebelum kering, usahakan sebelum kering. Ya, sementara itu Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita tentang kewajiban membasuh dalam anggota wudu. Sementara saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa innaha la yajibu ghusluha. Dan barang siapa yang punya jenggot dari sini, ya, ke sini dia nggak wajib dibasuh. Ini menurut Hanafi. Ya, tapi yang wajib dibasuh adalah yang sampai sini. Ya, kan jenggotnya dari sini kan, sampai sini, ininya sampai sini aja. Kalau jenggotnya sampai di sini ya, yang dari sini di sini ya itu yang wajib. Tapi misalkan juga repot ya. Misalkan jenggotnya juga repot antara yang tumbuh di sini dengan tumbuh yang dari sini. Nah, kalau dipanjangin semuanya ya, tapi biasanya yang lebih panjang yang dari sini, dari atas. Wawafaqu al-Malikiyah wal Hanabilah, dan mereka siapa wafaqu ini siapa nih? Wafaqu ini Hanafiyah. Ya, Hanafiyah, mazhab Hanafi sepakat dengan Maliki dan Hambali bahwa annama tahta jilbab la yajibu ghusl. Yang di bawah dagu itu enggak wajib dibasuh. Ya, jadi hanya Syafi'i yang mewajibkan yang di bawah dagu. Wattafaqa Syafi'iyya wal Hanafiyah, tapi Syafi'i dan Hanafi itu sepakat, ya, keduanya sepakat ala anna al-bayad alladhi fawqa waddai al-udunain min al-wajh. Ya, yang putih-putih di sini di atas kuping, ya, atas kuping. Tapi menurut Syafi'i dan Hanafi mereka sepakat ini bagian dari wajah. Ya, jadi yang ini nih. Ini bagian sini, telinga. Ini bagian pada wajah. Fauqa ya, di atas telinga, Jadi kalau di samping enggak, yang sini enggak, ya, bukan wajah.
khilafan lil Malikiyah, berbeda dengan mazhab Maliki dan Hambali. Fa innahu qalu innal bayad al-mazkur min ar-ra'si fa yamsahu wa la yaghsil. Ya. Beda dengan Maliki dan Hambali yang mengatakan putih-putih di atas kuping ini adalah bagian bagian dari ras kepala, bukan dari wajah. Maka kewajibannya hanya mengusap, tidak mencuci. Jadi usap ini. Jadi artinya kalau sini sudah ini diusap begini sebagian, bagian berapa sebagian, maka ini nggak perlu dibasuh atau diusap. Itu menurut Hambali dan Maliki. Jadi paham ya? Saya nggak bingung kalau khilafiyahnya nggak bingung. Wattafaqa al-a'immah ala annahu kana in kana sya'ru lihyah khafifan. Sepakat para imam mazhab ala annahu in kana sya'ru lihyah khafifan bihaitsu yara an-nadhir ilaihi ma tahta min jildil wajh fa innahu yajibu taqliluhu. Ya, kalau jenggotnya itu khafif, tidak lebat, ya, tipis, maka wajib untuk dimasukkan ke dalam jenggot. Kayak silal ma'u ilal jild, agar air itu sampai ke kulit. Al-bishar. Wa in kana waziran, kalau memang lebat jenggotnya, fa innahu yajibu ghaslu zahirihi faqat. Ya, kewajibannya hanya mencuci yang kelihatan aja, yang lahiriah, nggak usah dimasukkan ke sini seperti kalau jenggotnya tipis. Wala yajibu taqlilu sya'b, ya tidak wajib untuk mencelah-celah ke rambut-rambut. Bal yusannu faqat, tapi disunahkan. Illa anna Malikiyah qalu, kecuali mazhab Maliki berkata inna sya'ral ghasir wa in kana la yajibu taqlilu walakin yajibu tahriquhu bil yad. Nah, ini lagi pendapat Hambali itu, walaupun tidak wajib menurut mereka tadi dimasukkan air ke celah-celah jenggotnya, tapi wajib untuk digerakkan jenggot. Saya contohnya nggak pakai jenggot ya, susah. Kayaknya terkulama hilal syar, agar masuk ke celah-celah rambut. Wa illam yasin ilal jilid, kalaupun nggak sampai ke kulit nggak apa-apa menurut Hambali. Wattafaqa salasatun minal a'immah, 3 mazhab imam mazhab itu sepakat ala anna al-umayn laysata minal wajh. Ya. 3 mazhabnya Syafi'i, Hanafi, Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki. Ya, itu bersepakat bahwa telinga tidak termasuk wajah. Ya, telinga tidak masuk wajah. Wa khalafa al-Hanafiyyah qalu innahu ma min wajh. Imam Hambali berpendapat bahwa kuping termasuk dari wajah. Yajibu wasluhuma bil ma', wajib untuk dicuci. Ya, jadi begini, terus kupingnya harus dicuci juga. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya datang ke Riyadh, gitu. Riyadh itu paling banyak Hambali. Kalau di Mekah itu masih ada Syafi'i, Hambali. Tapi kalau Riyadh, daerah timur Saudi Arabia itu rata-rata Hambali, ya. Tapi jangan heran, nanti ke timur lagi, nanti Saudi Arabia itu ada yang lebih aneh lagi, lebih beda, ya. Karena di situ ada tempat misalnya orang Syiah, itu beda lagi. Syiahnya Syiah Zaidiyah. Wa illam yasil ila al-mu'tafaqa thalathatu al-a'immah ala anna al-udhan laysata bil wajh. Jadi yang 3 mazhab selain Hambali, kuping itu bukan dan bagian dari wajah. Ya, dikit lagi ya, kita baru saya jawab. Saya ngebahas nanti banyak sekali, ada sunnah wudu, ya. Gak apa-apa dikit-dikit ya. Tapi biasanya pertanyaannya nanti kepada sunnah wudu. Ya, mungkin tidak kita baca tapi dari pertanyaan. Kita hafal Hanabilah wal Malikiyah ala anna mas'al jami' ar-ra's fardun. Ya. Hanbali dan Maliki, ya tadi kan mengusap
bisa sebagian, bisa keseluruhan. Tapi Hambali dan Maliki, mazhab Hambali Maliki sepakat bahwa mengusap seluruh kepala adalah wajib, fardhu. Wattafaqal Hanafiyah wa Syafi'iyah, Imam Hanafi dan Syafi'i sepakat ala anna makruh masku ba'dul ras. Ya. Jadi versinya ini antara Maliki Hambali yang mewajibkan seluruh kepala dibasuh, kalau Hanafi Syafi'i sebagian, yang wajib adalah sebagian. Masku hajar, jadi dibolehkan untuk sebagian. Ya, amma masku hajar bahwa sunnah, maka membasuh keseluruhannya bagi Syafi'i dan Hanafi itu adalah sunnah. Ya. Kalau nggak mau musik ya udah seluruhnya aja. Itu sudah masuk semua mazhab. Yang satu mewajibkan, yang satu bersunnahnya. Walakin Syafi'iyah qalu. Ya. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan al-mafruḍ mas'u ba'da ra'si. Yang wajib hanya sebagian saja. Walau yasirat, walaupun hanya sekedar tadi, hanya begini aja, sudah cukup kalau Syafi'i. Walau yasirat. Amal Hanafiyah faqalu, sedangkan Hanafi al-mafruḍ mas'u rubu'il ras. Jadi kalau Hanafi dalam Hambal dengan Syafi'i bedanya, kalau Syafi'i lebih ringan. Sebagian kecil aja nggak apa-apa gitu, udah gini. Tadi udah terus begitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau Hanafi, ya, walaupun sebagian, tapi beliau mengatakan nanti maksud sebagian menurut Hanafi adalah ya minimal rubu'ur ra'si, seperempat kepala. Seperempat kepala. Ukurnya gimana? Seperempat kepala. Kepala semua deh, ya kan? Seperempatnya lah. Nggak boleh begini, menurut Hanafi nggak bisa begini. Ya. Tapi mereka seperempat. Wahwa miqdar kaffil yad, itu ukurannya adalah satu telapak tangan, ya. Jadi telapak tangan begini. Ini segini. Kalau Syafi'i begini nggak apa-apa. Bisa satu jari begini nggak apa-apa. Tapi kalau Hanafi sebagian maksudnya minimal segini, ya. Dengan tapak ya. Tapak Pak Ustadz gede tapaknya. Begini. Itu adalah Hanafi. Miqdar kaffil yad. Wattafaqal Malikiyah wal Hanafiyah, sepakat Imam Maliki dan Hanafi ala anna tartib baina a'dha'ihi laisa bifardh. Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mengatakan tertib dalam wudu itu bukan fardhu, bal huwa sunnah. Ya. Ternyata dalam mazhab Hambali, mazhab Maliki ya. Maliki itu kalau sekarang banyak di, kalau negara ya, itu banyak di mana? Di Afrika, di Indonesia, di Maroko, itu banyak mazhab Maliki. Ya, yang kalau sholatnya Allahu Akbar, dia nggak sedekah. Gini, itu orang Maroko, orang Tunis itu begitu. Tapi kalau Mesir itu masih banyak Syafi'i. Tapi banyak juga Syiah. Karena memang dulu pertama kali Syiah datang ke diantaranya juga ke Mesir. Jadi tertib berurutan menurut Maliki dan Hanafi itu bukan wajib tapi sunnah. Fa yasihhu ghaslul yadi mathalan qabla ghaslil wajh. Jadi cuci tangan kalau mazhab Maliki, cuci tangan kita kan cuci tangan segini nih. Nah ini cuci tangan yang segini, ini sunnah atau wajib? Sunnah. Gitu. Tapi kalau Maliki dia langsung cuci tangan segini, langsung ke sini. Tangan dulu, langsung dia baru wajah. Karena tertib menurut mereka nggak wajib. Ya. Jadi itu menafsir ayatnya faghsilu wujuhakum. Terus tertib kan ini kan. Nah itu tertib menurut Maliki dan Hanafi itu tidak tertib. Apa namanya bukan menunjukkan menjelaskan urutan.
Itu hanya sebutan Allah Subhanahu wa taala dan belum tentu berurutan menurut Maliki dan Hanafi. Wa tafaqal Malikiyah wa Syafi'iyah. Oh, sebentar, tadi belum selesai. Bal sunnah fa yasiru ghusl yadi mathalan qabla ghusl wajh. Jadi mencuci tangan, membasuh tangan, mencuci tangan itu boleh lebih dulu sebelum membasuh muka. Wa hakadha wa khalafa Syafi'iyah wal Hanafi wal Hanabilah faqalu inna tartib fardhu. Tapi dalam mazhab Hambali dan Syafi'i sepakat, dua mazhab sepakat tertib itu adalah wajib. Terus kita gimana? Dia sekarang katanya Syafi'i, biasanya begitu kan. Aneh gitu kalau cuci kaki dulu terus cuci muka. Jadi aneh kalau di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia walaupun nggak aneh karena mazhabnya begitu. Ya maksudnya nggak usah nyala-nyalain. Wa tafaqal Malikiyah wa Syafi'iyah. Sepakat mazhab Maliki dan Syafi'i ala anna niyyah fardhu. Niat adalah wajib. Ya, menurut Syafi'i dan Maliki. Walakinnahuma ikhtalafu fi waqtiha. Tetapi mereka berselisih pendapat. Mereka itu siapa? Syafi'i Hambali berselisih pendapat tentang waktunya. Waktu niat itu kapan? Apa ketika mulai begini dia niat? Ya, atau nawaitul wudu itu sebelum itu. Faqala al-Malikiyah innahu tasihhu qabla syuru' fil wudu bi zamanin yasirin urfan. Menurut Maliki, mazhab Maliki boleh sah niat itu dilakukan sebelum memulai wudu dengan waktu yang wajar. Waktu wajar tuh ya, kita mau wudu nih, ya kita niat dulu. Ya, kita kan masuknya misalnya di kamar mandi gitu. Nah, kita masuk ke kamar mandi pakai doa, terus kita udah niat mau wudu. Lalu setelah itu baru kita wudu. Itu boleh. Menurut Malikiyah. Jadi nggak boleh misalnya wudunya zuhur, duha sudah niat, tapi zuhur saya niat wudu. Nah ini nggak begitu. Tapi Syafi'i, faqalu la budda an takuna inda al-bad'i fi ghasl al-wajhi. Ya. Jadi menurut Syafi'i itu harus dilakukan niat itu ketika memulai mencuci, membasuh muka. Atau awal fardin in ta'adzara ghaslul wajhi. Atau dia memulainya dengan pekerjaan yang fardu kalau dia misalnya lupa atau apa ketika membasuh muka dia belum niat. Ya. Yang tadi nih Syafi'i tadi kan bilangnya wajib niat. Itu kapan niat dilakukan? Ketika basuh wajah. Kenapa? Karena wajah ini adalah rukun pertama dari wudu. Ya, bukan ini. Gitu. Awal fardin ta'adzara ghusl wajh. Wa ikhtalafa al-Hanabilah wal Hanafiyah aydan. Berselisih pendapat Hambali dan Hanafi. Faqala al-Hanabilah dan Hambali berpendapat inna niyyah syartun la fardun. Nah, niat ini adalah syarat bukan fardhu. Apa bedanya? Syarat bukan wajib. Wa qala Hanafiyah innaha sunnah. Mazhab Hanafi lebih ringan lagi, sunnah, niat itu sunnah. Ya, mazhab Hanafi. Terlebih Syiah itu nggak menggunakan hadis innamal a'malu binniyat. Mereka nggak pakai. Kenapa? Karena perawi hadis innamal a'malu binniyat cuma satu-satunya, yaitu siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu nggak diakui kekhalifahan, kepemimpinan, kesahabatannya setelah Rasulullah SAW batal. Jadi dia nggak dipakai ininya hadis itu oleh Syiah. Ya, pokoknya berbau-bau Bakar, Umar, gitu. Entah namanya nama Nabi itu, bukannya ini ya, bukan Umar ya. Ya, itu nggak terpakai. Makanya kemarin tuh ada di Depok, ada yang mengatakan, oh
Syiah. Terus kata Habib Muhsin kan, Muhsin Al-Atas. Dia bilang nggak mungkin dia Syiah. Namanya Abu Bakar gitu. Jadi Abu Bakar Atas. Nggak mungkin kalau dia Syiah, nggak mungkin namanya Abu Bakar. Ya kan yang ngasih nama kan, saya kira yang ngasih nama kan bapaknya. Semua tiba-tiba dia ganti gitu. Bapaknya mungkin bukan Syiah gitu. Ya ternyata ya begitu. Itu terlanjur namanya. Makanya dikeluarkan karena diusir dari Bangil, Kalimantan, Bangil, ke Depok sempat nama Bangil. Tapi sekarang katanya redup pengajiannya. Wattafaqa Syafi'i wa Hanafiyah ala anna al-fawr, sepakat Syafi'i dan Hanafi al-fawr langsung wa huwa ghaslul wajhi, ya, yaitu mencuci anggota badan wudu qabla yathifal wudu, sebelum kering anggota yang lainnya, qablahu sunnatun la fardun, sunnatun la fardun. Wattafaqa al-Malikiyah wal Hanafiyah, sepakat Maliki dan Hambali ala annahu fardun. Waqad araftu at-tafsir, qad arafta at-tafsir alladhi dzakarahu al-Malikiyah bidzalik. Ya. Jadi ternyata Syafi'i itu hanya sunnah la fardun. Ya, tapi syaratnya sebelum kering air wudu. Jadi ibu-ibu boleh habis basuh wajah, misalnya takut sama suaminya galak dulu, tapi yang cowok gak galak ya. Tapi kalau lihat suami di sini kayaknya wajahnya santai-santai, lembut-lembut sama istrinya. Misalnya aja, nanti juga contoh itu ya, ke dapur dulu, wajah bercontoh ke dapur dulu, atau mati, seringkali mati tuh, ya tiba-tiba mati keran kita. Nah, itu ke dapur dulu, barangkali ada air, sisa air di situ, ya itu boleh, tidak langsung, selama ininya belum kering. Yang pertama bagian wajah itu sudah dibasuh, kita mau basuh tangan di tempat lain, dan tetangga, air tetangga, tapi sebelum kering, usahakan sebelum kering. Ya, sementara itu Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita tentang kewajiban membasuh dalam anggota wudu. Sementara saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.